Lawatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Timur Tengah bertaburan investasi dan pesta dagang. Bahkan saat Trump berkunjung ke Arab Saudi, Gedung Putih langsung mengumumkan Washington dan Riyadh telah menyepakati investasi senilai $600 miliar Amerika Serikat atau sekitar 9.844 triliun rupiah. Namun dalam perjalanannya ke negara Teluk, Trump tak menyempatkan diri berkunjung ke Israel, sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Bahkan dalam pidatonya di Forum Investasi Arab Saudi Amerika Serikat, Trump hanya sedikit menyinggung soal penyelesaian konflik Israel-Hamas di Gaza. Pertanyaannya, benarkah Trump mengesampingkan Israel dalam kunjungannya ke Timur Tengah? Apakah hal itu ada hubungannya dengan isu keretakan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu? Atau justru Trump peduli dengan perdamaian Israel namun dengan caranya sendiri? Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu kenapa Trump memilih Arab Saudi sebagai negara pertama yang ia kunjungi. Ada beberapa alasan. Pertama, karena Arab Saudi merupakan mitra penting Amerika Serikat selama 8 dekade lamanya. Dan kedua, banyak perusahaan Amerika Serikat bahkan perusahaan Trump sendiri berinvestasi di negara ini. Itulah mengapa Trump membawa banyak oleh-oleh investasi usai kunjungannya ke Arab Saudi. Pada 13 Mei 2025, Gedung Putih mengumumkan Trump telah mencapai kesepakatan investasi dengan Arab Saudi sebesar $600 miliar Amerika Serikat atau setara nyaris 10.000 triliun rupiah. Kesepakatan itu mencakup investasi dari perusahaan Arab Saudi bernama Datavault untuk pusat AI di Amerika Serikat senilai $20 miliar Amerika Serikat. Lalu, investasi sebesar $80 miliar Amerika Serikat dari Google, Datavault, Salesforce, AMD, dan Uber di kedua negara. Lalu, investasi sebesar $2 miliar Amerika Serikat atau sekitar 32 triliun rupiah untuk proyek infrastruktur. $14,2 miliar Amerika Serikat atau sekitar 232 triliun rupiah dan $4,8 miliar Amerika Serikat atau sekitar 78 triliun rupiah di sektor energi dan transportasi. $5,8 miliar Amerika Serikat atau sekitar 95 triliun rupiah di sektor perawatan kesehatan. Sekitar $14 miliar Amerika Serikat atau sekitar 229 triliun rupiah untuk sektor lainnya. Dan yang terbesar adalah kesepakatan penjualan senjata Amerika Serikat ke Arab Saudi sebesar $142 miliar Amerika Serikat atau sekitar 2.329 triliun rupiah. Namun dalam investasi The New York Times, nilai investasi sebenarnya hanya $128 miliar Amerika Serikat atau sekitar 2.102 triliun rupiah. Pasalnya, banyak proyek yang sudah berjalan sejak era Presiden Barack Obama. Dan juga, sebagian besar investasi baru berupa MOU atau Letter of Intent, bukan komitmen nyata. Dalam pidatonya di depan para investor, Trump lebih banyak menggembar-gemburkan keberhasilan investasi ketimbang solusi nyata perdamaian di Gaza. Namun, ada pihak yang menduga ini adalah strategi Trump supaya Arab Saudi mau terlibat dalam misi perdamaian Trump. Sebuah rencana besar bertajuk Abraham Accords atau Perjanjian Abraham, serangkaian perjanjian normalisasi hubungan antara negara Teluk dengan Israel. Seperti apa prospek keterlibatan Arab Saudi dalam Abraham Accords? Dalam pidatonya di Arab Saudi, Trump turut sedikit menyinggung soal Abraham Accords, sebuah inisiatif yang ia mulai pada tahun 2020. Sejauh ini, baru ada 4 negara yang terlibat, Uni Emirat Arab, Sudan, Maroko, dan Bahrain. Trump menyatakan ia berharap Arab Saudi akan ikut dalam ambisi misi perdamaiannya dengan menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords. And with the historic Abraham Accords that we're so proud of, all the momentum was aimed at peace, and it aimed very successfully. It's been an amazing thing, the Abraham Accords, and it's my fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country. And it will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East.
I took a risk in doing them, and they've been an absolute bonanza for the countries that have joined. Ajakan Trump itu disambut hening oleh para hadirin yang berasal dari Arab Saudi. Pasalnya, gagasan berdamai dengan Israel kurang populer di kalangan rakyat Arab Saudi. Ada beberapa syarat dari Arab Saudi yang harus dipenuhi agar negara itu mau berhubungan diplomatik resmi dengan Israel. Pertama dan utama, Arab Saudi harus memastikan terlebih dahulu ada penyelesaian konflik yang nyata dan adil di Palestina. Penyelesaian yang bisa diterima Arab Saudi hanyalah solusi dua negara, di mana Palestina berdiri sendiri menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Dan kedua, Arab Saudi membutuhkan jaminan keamanan dari Amerika Serikat, termasuk akses ke program nuklir. Dan ketiga, Arab Saudi terus berhati-hati dalam mengambil keputusan menormalisasi hubungan dengan Israel, karena harus menjaga legitimasi sebagai pemimpin dunia Islam dan Arab. Arab Saudi harus terus memantau reaksi negara-negara Arab dan rakyatnya, mengingat sensitivitas isu Palestina di kawasan. Itulah mengapa Trump seolah melakukan segala sesuatu yang diinginkan Arab Saudi, termasuk mencabut sanksi Suriah. Apa hubungan pencabutan sanksi Suriah dengan prospek keterlibatan Arab Saudi dalam Abraham Accords? Dalam pidatonya, Trump turut mengumumkan akan mencabut sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah. Trump menyebut hal itu ia lakukan demi permintaan putra mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Bahkan pada 14 Mei 2025, Trump menyempatkan diri bertemu dengan Ahmad al-Sharaa, pemimpin baru Suriah sekaligus pemimpin Hayat Tahrir al-Syam yang berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Sebuah pertemuan yang mengejutkan mengingat selama ini Amerika Serikat menetapkan Sharaa sebagai teroris. Amerika Serikat bahkan menawarkan 10 juta dolar Amerika Serikat bagi siapapun yang bisa membawa kepala Sharaa. Namun, siapa sangka pertemuan bersejarah itu akhirnya terjadi juga. Hadir pula Pangeran MBS dengan wajah berseri di samping mereka dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melalui sambungan telepon. Trump menyebut Sharaa memiliki potensi dan Suriah memiliki kesempatan untuk membangun kembali negaranya. Itulah mengapa Trump mencabut sanksi atas Suriah yang telah menghancurkan ekonomi negara itu selama puluhan tahun. Tak hanya itu, Trump juga merayu Sharaa untuk mau ikut menandatangani perjanjian Abraham dan melibatkan Suriah dalam misi perdamaian Trump. Sharaa sejatinya telah mengungkapkan ketertarikan untuk bergabung dalam Abraham Accords jauh sebelum pertemuannya dengan Trump. Meski demikian, Sharaa mengaku ia masih harus berfokus terlebih dahulu dalam membangun Suriah yang hancur usai perang saudara selama bertahun lamanya. Terlebih, Sharaa membutuhkan situasi khusus sebelum Suriah bisa menormalisasi hubungan dengan Israel. Sharaa tak merinci apa situasi yang dimaksud. Namun, hal itu nampaknya merujuk pada keinginan Sharaa agar Amerika Serikat dan Eropa mencabut sanksi atas Suriah, serta penarikan pasukan Israel dari dataran tinggi Golan, wilayah perbatasan Israel dan Suriah. Trump pun memahami situasi Suriah dan Sharaa. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Israel atas berbagai manuver Trump? Mengetahui soal Trump mencabut sanksi Suriah demi Suriah mau menandatangani Abraham Accords, Israel justru melontarkan keberatannya. Bukannya berterima kasih, Israel justru menuntut agar Trump tetap menjaga Suriah dalam kondisi terisolasi dan terdesentralisasi. Pasalnya, Israel khawatir dengan bangkitnya Suriah, milisi-milisi pro-Iran yang masih ada di Damaskus bisa menguat. Israel juga takut akan adanya kemungkinan kejadian serangan lintas batas seperti yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Sikap keberatan Israel itu semakin memperluas jurang yang terbangun di antara Trump dan Netanyahu. Selain tak mengunjungi Israel, ada hal-hal yang mendukung asumsi keretakan Trump dan Netanyahu. Pertama, soal perbedaan pandangan terhadap Iran. Trump ingin menjalin dialog dan kesepakatan dengan Iran untuk menghancurkan program nuklirnya. Sementara Netanyahu ingin kekuatan militer yang berbicara. Kedua, soal kesepakatan sepihak Amerika Serikat dengan Houthi. Dalam kesepakatan sepihak itu, imbalannya Houthi tak lagi melancarkan serangan terhadap kapal Amerika Serikat. Namun, Netanyahu merasa tak diberitahu sebelumnya.
Padahal beberapa hari sebelum kesepakatan itu, Houthi baru saja melepaskan serangan ke arah Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Trump seolah mengutamakan kepentingan Amerika Serikat secara unilateral, bahkan ketika Israel menjadi target serangan. Dan ketiga adalah soal perbedaan sikap atas konflik Gaza. Di pihak Trump, para utusannya masih mencoba menegosiasikan gencatan senjata, meski kecenderungan Trump dalam mendukung Netanyahu masih lebih besar. Trump pun tak mengkritik langkah Netanyahu melancarkan pemboman dan blokade bantuan kemanusiaan di Gaza. Meski demikian, dikala Netanyahu mengumumkan perluasan operasi militer, Trump justru semakin getol menyuarakan upaya diplomasi. Meski demikian, Trump sejatinya tak sekeras Presiden Joe Biden dalam mengkritik Netanyahu. Artinya, Trump tidak memberi cek kosong kepada Netanyahu. Ada ambiguitas dalam dukungan Trump yang berpotensi membuat Netanyahu merasa ditinggalkan secara moral dan diplomatik. Kunjungan Trump ke Arab Saudi lebih seperti kedatangan seorang pedagang yang pulang dengan koper penuh berisi investasi. Trump tidak begitu menunjukkan Amerika Serikat sebagai pemimpin moralitas dan pembawa perdamaian. Walau Trump turut mengangkat upaya penyelesaian konflik, isu Gaza tak menjadi agenda utama Trump. Publik menduga hal itu ada hubungannya dengan keretakan antara Trump dan Netanyahu. Misi perdamaian Abraham Accord yang Trump bawa pun tak sejalan dengan kemauan Israel. Kesimpulannya, Trump seolah ingin menyelesaikan konflik Israel-Hamas di Gaza dengan caranya sendiri. Padahal, hubungan Trump dan Netanyahu bisa sangat berpengaruh pada dinamika konflik di Timur Tengah. Kira-kira bagaimana nasib penyelesaian konflik Gaza di tangan Trump dan masa depan hubungannya dengan Netanyahu? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.